She calls me day and night. I'm sorry, girl, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helin Febrian Budi dengan NIM 2017-201-071 dari kelas 2 ASDP. Di sini saya akan mereview jurnal dengan membandingkannya dengan buku filsafat ilmu. Dengan identitas jurnal, dengan judul jurnal yaitu Gagasan Uji Teori Empiris melalui Falsifikasi, Analisis Pemikiran Karl Popper dalam Filsafat Ilmu. Jenis jurnal ini merupakan jurnal al-ulum atau jurnal penelitian dan pemikiran keislaman dengan volume 1, nomor 1 dan dari halaman 73 sampai 78 dengan tahun terbit 2014. Dengan penulisnya yaitu Dedi Haryono, dengan reviewer saya sendiri Helin Febrian Budi dengan NIM 2017-201-071 dan tanggal review yaitu 22 Juni 2020. Jurnal ini dibuat untuk memaparkan beberapa pendapat dari Karl Popper mengenai teori ilmu melalui falsifikasi. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review saya pendahuluan. Di sini saya membagi menjadi 2 paragraf. Paragraf pertama berisi biografi di mana Karl Popper merupakan salah satu filsuf dalam bidang psikologi belajar. Gagasannya mengenai falsifikasi bertentangan dengan verifikasi yang dikembangkan oleh lingkaran Wiener. Popper memandang bahwa ilmu harus memiliki rangkaian akhir, tidak boleh mengambang, dalam artian harus dapat ditentukan apakah dapat dirobohkan atau dikokohkan. Sehingga dapat diketahui bahwa ilmu itu apakah hanya hasil subjektif atau hanya melekat pada dogma atau benar-benar hasil uji ilmiah. Pada paragraf kedua, mengenai pendapat Karl Popper mengenai ilmu yang tidak dapat difalsifikasi. Syarat kebenaran ilmiah suatu ilmu harus melalui demarkasifikasi ability. Kemudian pembahasan. Di sini penulis jurnal menyajikan beberapa pendapat Karl Popper mengenai teori ilmu melalui falsifikasi secara lengkap dan detail. Pendapat yang pertama, Karl Popper menunjukkan bahwa sebuah teori tidak pernah dapat diverifikasi atau dibuktikan secara benar. Tetapi, teori yang bermakna seharusnya dapat dibuktikan secara salah atau difalsifikasi. Kemudian, pendapat yang kedua, falsifikasi diartikan sebagai melihat dari sudut pandang yang salah. Dengan menganggap teori itu salah, maka segala upaya dilakukan untuk membuktikan teori tersebut memang mutlak salah. Lalu dibuatlah teori baru untuk menggantikannya. Apabila suatu teori dapat bertahan melawan penyangkalan tersebut, maka teori tersebut akan semakin kokoh atau corroboration. Kemudian pendapat yang ketiga. Bagi Popper, suatu teori bersifat ilmiah karena dapat diuji atau dites. Pernyataan dan teori yang diperoleh harus empiris dan positivisme logis, yang artinya pernyataan dan teori tersebut harus memiliki kesimpulan akhir. Kalau pernyataan dan teori tersebut tidak dapat mencapai tahap ini, maka keduanya tidak berarti sama sekali. Pendapat yang keempat, jika hasil tesnya menunjukkan bahwa pernyataan dan teori tersebut benar, maka disebut verifiability. Sebaliknya, kalau hasil tes empiris tersebut membuktikan bahwa keduanya salah, maka disebut falsiability. Upaya atau tes membuktikan salah disebut falsifikasi. Kemudian, pendapat yang selanjutnya yaitu pengetahuan adalah falsifiable, artinya harus dapat dibuktikan salah melalui proses falsifikasi. Dengan falsifikasi, ilmu pengetahuan mengalami proses pengurangan kesalahan atau error elimination. Pendapat Popper selanjutnya bahwa ilmu harus berdiri di atas benar atau salah, karena jika ilmu tanpa melalui verifikasi, apa yang disebut falsifikasi, maka menjadi tidak ilmiah. Popper juga menentang prinsip demarkasi dengan metode verifikasi induktif untuk membedakan sebuah ilmu bermakna atau tidak bermakna. Popper menolak dengan keras semua permasalahan demarkasi dengan metode induksi. Kemudian, pendapat yang terakhir yaitu masalah demarkasi melalui falsifikasi dirumuskan oleh Popper sebagai bentuk menemukan sebuah kebenaran ilmu. Hal ini dalam rangka menghindari dari hal-hal yang sifatnya subjektif dan bab terakhir yaitu bab kesimpulan. Di sini saya membagi menjadi 3 pokok. Yang pertama,
Karl Popper berpendapat bahwa falsiability sebagai syarat awal suatu ilmu agar tidak terjadi kebohongan mengenai kebenaran suatu ilmu. Yang kedua, suatu ilmu harus memiliki ciri khas, yaitu falsifiable, artinya harus dibuktikan salah melalui proses falsifikasi. Jika suatu ilmu tidak melalui proses tersebut, maka menjadi tidak ilmiah. Yang ketiga, dengan falsifikasi, ilmu pengetahuan mengalami proses pengulangan kesalahan atau error elimination. Sebuah keputusan positif hanya dapat mendukung teori itu untuk sementara waktu, karena putusan tersebut dapat menjatuhkannya. Selama sebuah teori mampu bertahan untuk sementara waktu, ia tidak dapat tergantikan oleh teori lain. Setelah saya mereview dari bab abstrak, pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan, dapat ditentukan kekuatan dan kelemahan jurnal ini. Kekuatannya yaitu data yang disajikan dalam jurnal ini lengkap, mulai dari pengertian falsifikasi hingga beberapa pendapat dari Karl Popper. Kelemahannya yaitu kalimat yang digunakan dalam jurnal ini sulit dipahami bagi para pembaca awam. Sekian video review jurnal dari Helin, semoga dapat bermanfaat, dan saya berterima kasih kepada Bapak Enjin Zainal Mutakin selaku dosen filsafat ilmu kelas 2 ASCP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.